Masih bersama saya Ulfalia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Istri Gubernur Kaltim meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit PON Jakarta akibat menderita kanker. Di segmen 2 kami suguhkan rangkuman peristiwa menarik di Kalimantan Timur sepekan terakhir. Kecelakaan yang merenggut korban jiwa kembali terjadi di Muara Rapak, Balikpapan. Truk bermuatan kontainer ini Rabu malam kehilangan kendali dan menabrak sebuah ruko di Simpang Muara Rapak, Balikpapan. Musibah ini pun menyebabkan seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Warga yang menyaksikan kejadian menyatakan truk tersebut melaju dari arah gunung menuju ke Simpang 4. Saat mendekati simpangan, truk kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak pengendara motor dan truk terhenti setelah menabrak ruko. Satu arah. Satu arah. Satu arah. Ya. Tapi dia di posisi kanan. Ya, banting setir tapi tak kena di depan. Pas Kena depan terlindas di belakang. oh terlindas di belakang, dia nggak dihantam di depan dulu. Baru terjatuh ke sebelah, terlindas di belakang. Berarti dia nunggu lampu merah itu. Iya, nunggu lampu merah. Ini posisi memang lampu merah. Lampu merah. Jadi ngelewatin trotoar baru lari ke sini truknya. Kita posisi di mana itu, Bang? Di sini duduk. Oh, lihat selipnya. Iya. Kasat Lantas Polresta Balikpapan Kompol Ropiani menegaskan bahwa pengemudi truk sudah ditetapkan sebagai tersangka. Disebutkannya kecelakaan tersebut akibat kegagalan fungsi pengereman. Itu sudah kita amankan dan kita BAP. Kemudian dari keterangan tersangka memang terjadi kegagalan dalam pengereman karena tepat di depan Hotel Mahakam itu di situ minyak remnya itu sudah bocor. Jadi dia pada saat mau masukkan gigi melakukan pengereman tidak bisa. Akhirnya netral sampailah dengan kurang lebih jarak 63 meter turun ke bawah. Dia mau mencoba untuk menghindari kendaraan-kendaraan yang ada di depan itu, dia bantinglah ke kanan. Nah, banting ke kanan namun demikian tetap mengenai kendaraan roda 2 yang ada di paling ujung. Saat ini truk yang dikemudikan tersangka sudah ditahan di unit Laka Lantas Polresta Balikpapan. Sementara pengemudinya terancam pidana 6 tahun penjara. Nanti WA Ibu. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pasangan suami istri yang berinisial R dan Y asal Petung Penajam Pasir Utara ditangkap polisi karena menganiaya anak perempuannya yang masih berusia 9 tahun dengan menggunakan tali pinggang dan sapu. Kedua pelaku adalah bapak kandung dan ibu tiri korban. Kasat Reskrim Polres Penajam Pasir Utara menyatakan penganiayaan sudah berulang kali dilakukan. Bahkan sebelumnya kedua pelaku sudah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pada tahun 2022 itu pelaku juga pernah melakukan penganiayaan terhadap korban. Dan waktu itu tidak dilaporkan ke Polres, dilakukan mediasi di tingkat RT dan dibuatkan surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Namun ternyata perbuatan itu, surat pernyataan itu dilanggar dan masih dilakukan penganiayaan terhadap anak. Bentuk penganiayaannya adalah dipukul dengan menggunakan pendeng, ikat pinggang,
dan juga dipukul dengan menggunakan sapu. Akibat ulahnya tersebut, pasangan suami istri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini terancam pidana 4 tahun. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Tiga pengedar narkoba yang berinisial DM, AD, dan AS diringkus di Tres Narkoba Polda Kaltim di 2 lokasi. Tersangka yang pertama dibekuk adalah DM, seorang wanita asal Samarinda. Ia ditangkap di perumahan Geraha Mandiri Sambutan dengan barang bukti 13,28 gram sabu-sabu. Tersangka berikutnya adalah AD dan AS. Kedua pria itu ditangkap di Gang Gotong Royong dengan barang bukti 2,063 gram sabu-sabu. Dalam press release ini ada 2 kasus yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kasus dengan TKP di perumahan Geraha Mandiri, Makroman, Sambutan, Samarinda, dengan tersangka inisial DM, perempuan, ya, dengan barang bukti yang berhasil diamankan itu seberat 13,28 gram sabu-sabu, ya. Dan yang kedua, dengan TKP di Jalan Gotong Royong, ya, dengan tersangkanya 2 orang, inisial AD dengan AS. Barang bukti sitaan dari 3 tersangka ini selanjutnya dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air dan dibuang ke dalam kloset. Sedangkan para tersangkanya terancam pidana 20 tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, demikian perjumpaan kita dalam Berita Kaltim hari ini. Akhirnya saya Eupholia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.